Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Senang berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi hari ini. Di pagi yang indah dan cerah ini, saya mengharapkan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersukacita. Namun demikian, mungkin Bapak Ibu, saudara sekalian yang saat ini baru sakit, maupun dalam keadaan duka, maupun dalam situasi yang kurang baik, saya mendoakan agar semua itu dapat dilalui dan tetap bersyukur dalam segala situasi maupun kondisi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang akan saya bawakan dalam renungan doa pada hari ini adalah selalu bersyukur dalam suka maupun dalam duka kehidupan. Sebelum kita mulai, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik hati dan selalu melindungi kami. Pada pagi hari ini, kami bersyukur untuk kehidupan, untuk kesehatan, untuk hari-hari yang telah kami lalui dengan penyertaan-Mu. Bapa, biarlah melalui renungan ini ya Tuhan, kami dapat selalu bersyukur untuk kasih-Mu yang tak hilang dari kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu pada kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Sesuai yang saya sampaikan tadi, tema kita adalah selalu bersyukur dalam suka maupun dalam duka kehidupan. Renungan ini saya ambil dari resensi dari Bapak, penulis dari Bapak Pavo Benedictus Samosir, UPSO, dan penulis adalah rahib atau iman dari Mount Melleray Abbey yang bertempat di Irlandia. Kita semua pernah mengalami kebahagiaan dan kesedihan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Pengalaman kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti, menghampiri diri kita. Sebagai contoh, kita bahagia karena posisi jabatan dan gaji di pekerjaan memuaskan, sehingga kehidupan keluarga dalam hal sandang, pangan, dan lain sebagainya terjamin. Kita bahagia karena memiliki keluarga dan para sahabat yang setia dan menyenangkan. Namun kehidupan tidak selalu tentang perjalanan yang membuat hati bahagia, tapi juga tentang perjalanan yang membuat hati bersedih, dan harus ada tetes air mata jatuh melintasi pipi kita. Seorang anggota keluarga, entah itu orang tua kita, kerabat terdekat, harus meninggalkan kita untuk selamanya. Kita kehilangan pekerjaan, seseorang di dalam kantor memfitnah kita,
pengalaman-pengalaman tersebut membuat mendung menghitam di langit kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada minggu lalu ibu saya sudah dipanggil Tuhan, dan dalam perjalanan saya menuju Jakarta dari Tokyo, ketika ibu saya dipanggil Tuhan, saya sedang bertugas di Tokyo. Saya merenungkan, dan saya mengerti bahwa di dalam setiap kehidupan, dalam suka maupun duka, tetap harus bersyukur. Dan saya selalu merenungkan di dalam perjalanan tersebut, apa yang perlu saya syukuri. Dan ternyata banyak sekali, Bapak Ibu. Dalam kesedihan saya mensyukuri betapa besarnya kasih Tuhan kepada keluarga saya, kepada kehidupan saya sendiri, bahkan terhadap orang tua saya yang dipanggil oleh Tuhan itu sendiri. Saya mulai mengerti maksud Tuhan bahwa dalam situasi duka, kesedihan, kita tetap bersyukur bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita semuanya, terutama bagi saya yang sedang merenung dan mengupas kebaikan Tuhan di dalam kedukaan saya. Betapa besar kasih Tuhan ya Bapak di dalam kehidupan saya, kehidupan ibu saya, kehidupan keluarga saya. Tuhan menolong pada waktunya, Tuhan menolong saya tepat pada waktunya. Dan itu boleh memberikan sukacita saya. Dan saya boleh tersenyum di dalam kesedihan saya. Dan saya dapat bersemangat dan tegar dalam menghadapi kehidupan selanjutnya tanpa kehadiran ibu saya. Biarlah segala suri teladan yang boleh saya ambil dari orang tua saya, dari ibu saya, memberikan saya kekuatan, juga kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, apapun situasi yang kita alami saat ini, yang terpenting adalah bahwa kita harus berusaha menyadari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan hadir di tengah masa suka dan masa duka. Dia selalu setia dan Dia jauh lebih besar dari keadaan kita saat ini. Apapun keadaannya. Hal ini akan membantu kita untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 113 ayat ketiga. Dan satu ayat yang merupakan kekuatan saya yang mungkin saya bisa bagikan adalah
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya ulangi, yang mungkin ini adalah ayat yang mungkin Bapak Ibu sudah juga mengetahuinya. Tapi saya akan mengulanginya karena merupakan ayat emas saya, di mana ketika saya dalam duka, saya mendapatkan penghiburan dari ayat tersebut. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pengalaman suka dan duka merupakan bagian dalam kehidupan di dunia ini. Suka dan duka selalu silih berganti, datang dan pergi dalam kehidupan kita. Namun Tuhan tidak pernah datang dan pergi. Jadi rasa syukur kita tidak tergantung atau dikendalikan oleh suka dan duka. Kehidupan yang tidak pernah abadi, tetapi karena Dia selalu ada untuk kita. Oleh karena itu, jauh lebih penting adalah Tuhan yang selalu ada beserta kita, dan kita diundang menjalani hubungan dengannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 16, Allah menunjukkan kepada kita jalan hidup. Allah menunjukkan kepada kita jalan hidup, yaitu cara hidup yang terbaik. Dan kita mengetahuinya terutama melalui sabdanya. Ketika pengalaman bahagia, segalanya akan terasa lebih mudah untuk bersyukur. Namun, tidak demikian ketika pengalaman duka menghampiri kita. Ketika kita berduka, sangat sulit untuk melihat hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur pada Tuhan saat duka bukan berarti mengabaikan pengalaman duka kita, lalu berpura-pura bahwa semuanya membahagiakan, padahal sebenarnya tidak. Kita perlu mengungkapkan perasaan duka itu pada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala kekhawatiranmu padanya, karena Dia peduli padamu. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Namun, kita harus menyadari apapun yang ada di dunia ini sifatnya sementara, termasuk pengalaman duka dalam segala bentuk peristiwanya. Keyakinan ini akan membantu kita menerima duka kehidupan, meskipun itu sulit. Saat mengalami duka, sulit untuk mengalami bahwa Tuhan mencintai dan memberikan kebaikannya untuk kita. Itu sebabnya saat mengalami duka kehidupan sangat penting untuk memelihara iman bahwa Tuhan selalu bersama kita, umatnya, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Saya ulangi, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Percayakan kepadanya apapun yang terjadi. Iman kepadanya menjadi landasan yang kokoh ketika segala sesuatunya menjadi duka di hati. Yesus sendiri ketika mengalami duka salib yang akan dihadapi, Ia berseru kepada Bapanya, "Ya Aba, Bapa, segalanya mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dariku, namun bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Matius 14 ayat 34 sampai dengan 36. Mempercayakan pada kehendak Allah akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan iman yang akan membantu kita
untuk bersyukur. Kepercayaan ini akan tumbuh ketika kita datang mendekat kepada Tuhan dalam duka yang kita alami. Semakin kita dekat dengannya, semakin dekat Dia dengan kita. Dan kita tahu bahwa dalam segala hal Allah bekerja demi kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Saya ulangi. Dan kita tahu bahwa dalam segala hal Allah bekerja demi kebaikan mereka yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan tujuannya. Roma 8 ayat 28. Oleh sebab itu, sebagai seorang Kristen, kita diperintahkan untuk bersyukur, dan rasa syukur adalah salah satu cara kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tetap bersemangat dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Tetap semangat. Kita seruput kopinya, Bapak Ibu, mumpung masih pagi dan kopi ini masih hangat. Bersemangat di hari ini. Bersemangat di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita seruput kopinya. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, demikian junjungan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau melengkapi dengan kami sehingga menjadikan semangat bagi kita semuanya ya Tuhan, di dalam menghadapi segala kehidupan ya Tuhan, di dalam suka maupun duka, dalam masa sukacita maupun masa duka cita, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mendampingi kami, sehingga kami semua dapat melalui kehidupan kami dengan bersemangat, dengan tegar, dengan hikmat-Mu ya Tuhan, Engkau menolong kami. Bapa, doa kami yang tidak sempurna ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa syafaat pada pagi hari ini akan kami katakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam keabadian surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur atas segala rahmat, kasih, dan anugerah yang senantiasa Tuhan hadirkan dalam setiap kehidupan kami. Kami merasakan sentuhan tangan kasih Tuhan, sehingga kami merasakan bahwa kehidupan kami senantiasa dalam pimpinan Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih, anugerah, dan rahmat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami semuanya ini, sehingga menjadikan kami kekuatan di dalam menikmati kehidupan pemberian-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, pada pagi hari ini kami datang membawa seru doa permohonan kami bagi saudara-saudara kami yang merasakan lemah letih tubuh. Kami datang bagi saudara-saudara kami, Ibu Sri Hartati Dawangu, Ibu Sukanti, Ibu Sekmowati, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sunarsi, Bapak Hasari Hadiwinoto, Ibu Sukarni, Ibu Sumiyem Karjono, Bapak Suhanto, Ibu Puji Astuti, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Sumarno, dan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia ini ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan pertolongan di dalam kelemahan tubuhnya. Engkau sendiri yang menopang dengan tangan kasih-Nya. Kami mengingat saudara-saudara kami di dalam masa pemulihan dan perawatan. Saudara Sri Lesti Endrawati, Ibu Rini Larasati, Ananda Elizabeth, Bapak George Sunarjo, Ananda Yulian Rosa Lestari, Ananda Nathanian Wildan, Ibu Diana Krisnandari Maruduri, Bapak Pendeta Rudi Arianto, Ibu Diana Muda Krisarjono, Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Bapak Andreas Marunduri, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Sartini Sugiono, Bapak Agus Puji Raharjo, Ibu Woro Cahyo Kamaludin, Ibu Anastasia Sri Yanwaranti Hadi Subroto, Ibu Sri Sumari, Ibu Deliana Estopin, dan juga saudara-saudara kami yang berada di tempat jauh, mereka yang merasakan sentuhan tangan kasih Tuhan. Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak Budi Kristanto, Bapak Sudirman. Ya Tuhan, saudara-saudara kami ini merasakan lemah letih tubuh, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memberikan pertolongan dan kekuatan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan yang terselip dalam kehidupan kami. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan dari Kristus Tuhan dan Allah kami yang hidup dari kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doa ini kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan